Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunizar dengan stambuk A1H1 20132. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat ilmu. Adapun materinya yaitu bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan akan kebenaran atau biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan. A. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. B. Memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebab-sebabnya. C. Memberikan pandangan yang bergandengan. D. Mempunyai metode dan sistem. E. Memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. 2. Perbedaan. A. Objek material. 1. Filsafat bersifat universal. 2. Ilmu bersifat khusus dan empiris. B. Objek formal. 1. Filsafat bersifat non-fragmentaris dan 2. Ilmu bersifat fragmentaris. C. Tujuan filsafat ilmu. A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. B. Memahami sejarah, pertumbuhan dan perkembangan kemajuan ilmu di berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan pengembangannya. E. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada yang namanya pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. 1. Pitagoras. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 2. Protagoras. 1481 sampai 1411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. 3. Sokrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani dalam dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandang yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. Pada masa ini, perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah kubra. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana pada masa ini ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain-lain.
dan bahkan terjadi transformasi kebudayaan budaya Islam ke barat. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan pada Islam. Masa ini terjadi pada abad ke-18. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keruntuhan ini adalah sebagai berikut. A. Diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara ilmu jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. B. Persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. C. Para penguasa seringkali merasa takut dengan tersebar luasnya pendidikan dan pengetahuan di kalangan masa yang dapat menggorogoti kekuasaan mereka yang mutlak. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma bersamaan dengan humanisme. Pada masa ini ditemukannya benua baru Columbus 1492 Masehi, kelahiran kembali sastra Inggris, Prancis dan Spanyol. 2. Zaman modern abad ke-17 sampai ke-19 Masehi. Zaman modern adalah zaman yang diawali dengan 2 orang sarjana, yaitu Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Leibniz 1646 sampai 1716, di mana dari mereka terlahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus dan optika. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. A. Rasionalisme adalah paham yang mengenal sesuatu dengan penalaran yang deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. B. Empirisme. Empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. 4. Perkembangan khusus filsafat pada zaman modern. A. Abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. B. Abad ke-19, munculnya filsafat antipositivisme. Muncul filsafat antipositivisme, tidak mau bersistem realistis, menitik beratkan pada manusia, pluralisme, antroposetisme, dan pembentukan subjektivitas modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah A. Santri priai abangan. B. Munculnya teknologi rekayasa genetika. C. Munculnya teknologi informasi. D. Munculnya teknologi partikel elementer. Dan E. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. 1. Pengetahuan biasa. 2. Pengetahuan ilmu atau sains. 3. Pengetahuan filsafat. Dan 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. 1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia
untuk memahami suatu objek tertentu. 2. Pengetahuan bersifat pra-ilmiah dengan pengetahuan ilmiah. 2. Ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalamannya. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung atau mutlak dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. 3. Kebenaran semantris atau kebenaran yang terdapat pada manusia yang melekat pada tutur kata manusia. C. Partisipasi dan hierarki ilmu menurut Al-Ghazali. 1. Ilmu syariah. 2. Ilmu aliyah. 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani atau ontos, ada, dan logos itu artinya ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasani atau konkret maupun rohani atau abstrak. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasar pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode-metode tersendiri melalui teori-teori pengetahuan, diantaranya 1. Metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. 2. Metode deduktif. Deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut oleh sebuah suatu sistem yang lebih runtut. 3. Metode positivisme. Metode positivisme adalah metode yang menyatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap: biologis, metafisis, dan positif. 4. Metode kontemplatif. Metode ini menyatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. 5. Metode dialektif. Dialektif berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode pengukuran, juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologis adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dan dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.
Etika menilai tentang perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena sekelilingnya. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. A. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. B. Penetapan pemikiran dan pengungkapan. C. Penyampaian pemikiran dan perasaan. D. Pengenangan jiwa. Pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. A. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. B. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan atas deduksi-deduksi atas penjabaran-penjabaran. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. 1. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk menghitung dan pengukuran. 2. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu sosial tidak ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. A. Statistik berasal dari bahasa Latin, status atau negara. B. Ilmu statik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. 1. Abraham de Moultrie mengembangkan teori galak atau keseluruhan. 2. Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. C. Pierre-Simon de Lapierre mengembangkan konsep de Moultrie dan Simpson. D. Fisher menganalisis varias dan kovarias, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. 3. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. 1. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh berpikir ilmiah. 2. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. 3. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. 4. Statistik mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tujuan kegiatan praktis dan 2. Tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika.
Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu, aturan cara berpikir yang benar dengan cara A. Mencintai kebenaran. B. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan. C. Mengetahui apa yang sedang dikatakan. D. Perbedaan dan pembagian yang semestinya. E. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan. F. Mencari definisi yang tepat. Dan menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.